Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 13 mata kuliah Kimia Industri yang beranggotakan saya sendiri Wayan Della Priani NPM 1913023003 dan Meroza Fadila NPM 1913023042. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan terkait materi industri minyak nabati. Baiklah, untuk materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari minyak nabati. Minyak nabati merupakan minyak yang diperoleh dari tanaman dan memiliki berbagai struktur serta metode ekstraksi yang khas. Lalu menurut Hart 1983, minyak nabati adalah minyak yang berbentuk lipid atau lemak. Minyak nabati itu umumnya memiliki bentuk yang sama dengan minyak hewani, namun yang membedakan adalah minyak nabati itu diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, minyak nabati itu digunakan sebagai makanan, bahan penggoreng, pelumas, bahan bakar, bahan pewangi atau parfum, pengobatan, dan berbagai penggunaan industri. Nah, beberapa jenis minyak nabati yang umumnya digunakan ialah minyak dari kelapa sawit, minyak jagung, minyak zaitun, minyak lobak, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari. Selanjutnya, minyak nabati dunia yang paling banyak dikonsumsi dan diperdagangkan adalah minyak kedelai, minyak sawit, minyak canola, dan minyak bunga matahari. Selanjutnya kita akan membahas sejarah industri minyak nabati. Minyak nabati muncul pada masa dinasti Shangguo. Masyarakat Tiongkok Gunung mulai beralih menggunakan minyak goreng yang terbuat dari biji-bijian. Minyak tersebut disebut-sebut sebagai minyak nabati pertama yang ada di dunia. Hingga saat ini, minyak wijen menjadi eksis digunakan oleh masyarakat Tiongkok sebagai bahan makanan karena aromanya yang khas. Seiring berjalannya waktu, minyak nabati mengalami banyak perkembangan dan mulai memunculkan variasi baru. Salah satunya minyak kedelai yang digunakan pada masa dinasti Song dan minyak kacang tanah pada masa dinasti Qing. Kemudian di negara barat masyarakat menggunakan minyak nabati yang terbuat dari biji kapas dan beralih menggunakan kedelai setelah tanaman tersebut memasuki wilayah Amerika. Seiring berjalannya waktu, manusia lalu menemukan minyak nabati sekitar 2000 sebelum Masehi. Orang Jepang dan Cina menciptakan minyak kedelai untuk menggoreng juga minyak yang berasal dari wijen. Sementara orang-orang Eropa di bagian selatan diyakini memproduksi minyak zaitun pada 4000 sebelum Masehi. Di wilayah dunia lain, Amerika Utara dan Meksiko disebut-sebut sebagai negara yang pertama memanfaatkan minyak dari kacang dan biji bunga matahari. Sementara orang-orang Afrika mendapatkan minyak dari daging kelapa dan inti kelapa sawit. Minyak berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Pada tahun 1960-an minyak jagung pun diciptakan. Selain itu, biji semangka dan biji anggur yang dulunya dianggap limbah juga dimanfaatkan untuk membuat minyak. Dari berbagai komoditas minyak itu, minyak sawit adalah salah satu yang paling umum digunakan. Sumber lain, ekspansi perkebunan kelapa sawit di seluruh Afrika bagian barat dan tengah setelah periode kering sekitar 2500 tahun yang lalu, sedangkan bukti arkeologi menunjukkan bahwa buah dan inti sawit serta minyak telah menjadi bagian dari makanan Afrika Barat 5000 tahun yang lalu. Selanjutnya kita akan membahas bahan baku pembuatan minyak nabati. Minyak nabati di Indonesia itu umumnya dihasilkan dari kelapa sawit. Namun selain dari kelapa sawit, minyak nabati itu juga bisa dihasilkan dari biji bunga matahari, kedelai, rapisit, kacang tanah, kelapa, dan kapas. Namun minyak yang dihasilkan itu jumlahnya tentu akan berbeda-beda, bergantung pada bahan bakunya. Nah, di Indonesia produktivitas minyak nabati dari kelapa sawit yang bisa disebut dengan CPO baru berkisar 3,65 ton per HA per tahun. Sebagai perbandingan, hasil dari minyak nabati dapat teman-teman lihat pada tabel yang sudah saya cantumkan di PPT. Tabel tersebut merupakan tabel perbandingan produktivitas minyak nabati dari berbagai sumber.
Kemudian komposisi yang terdapat dalam minyak nabati itu terdiri dari trigliserida asam lemak bebas, mono dan digliserida serta beberapa komponen-komponen lain seperti fosfogliseridis, vitamin, mineral atau sulfur. Baiklah, selanjutnya saya Meroza Fadila dengan NPM 1913-023042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan minyak nabati. Nah, di sini pembuatan minyak nabati yang dipakai, saya menggunakan minyak dari kelapa sawit. Minyak goreng yang dihasilkan oleh kelapa sawit adalah jenis minyak goreng nabati yang dianggap memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, dalam proses pembuatan minyak goreng kelapa sawit ini membutuhkan 5 langkah. Nah, untuk langkah pertama adalah pengumpulan buah kelapa sawit. Pada tahap ini, kelapa sawit yang telah matang diambil, kemudian proses pengambilan ini disebut pengumpulan tandan buah segar atau TBS. Pemilihan buah sangat diperlukan untuk menciptakan minyak goreng dengan kualitas yang baik. Nah, pengangkutan buah ini memakai truk dengan dibawa ke pabrik. Nah, untuk pengolahannya di pabrik dengan memakai mesin yang memiliki kekuatan pres yang baik. Hal ini agar minyak yang dihasilkan juga berkualitas baik. Nah, saat TBS atau tandan buah segar telah masuk ke dalam pabrik, kemudian ditimbang untuk dapat dilihat kapasitas minyak yang akan dihasilkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah perebusan buah kelapa sawit. Jadi setelah ditimbang, kemudian buah direbus memakai uap air panas dengan tekanan 2,2 hingga 3 kg per cm. Proses perebusan ini membutuhkan waktu selama 90 menit. Nah, perebusan ini berguna untuk membunuh enzim yang akan merusak hasil jadi dari minyak tersebut. Nah, selain itu, untuk memudahkan saat peremasan buah untuk diambil minyaknya. Perebusan buah juga memudahkan perontokan inti buah dari cangkangnya. Buah yang telah direbus kemudian menghasilkan minyak dengan kadar 0,5%. Buah yang telah direbus tersebut kemudian akan dibawa ke tahap selanjutnya, yaitu perontokan buah. Langkah selanjutnya adalah perontokan buah. Buah kelapa sawit yang dibawa ke dalam pabrik masih tertancap pada tangkai. Oleh karena itu, buahnya itu harus dirontokkan dari tangkainya. Nah, buah yang telah direbus menjadi lebih mudah untuk dirontokkan dari tangkainya. Nah, bagaimana sih caranya? Cara merontokkan buah dari tangkainya itu menggunakan metode bantingan. Jadi, setelah buah dirontokkan dari tangkainya, buah dimasukkan ke dalam mesin terser. Nah, mesin ini berfungsi untuk memisahkan buah dari brondongnya. Proses memakai mesin terser ini membutuhkan waktu 2 kali pengolahan. Hal ini agar buah benar-benar bersih dari tangkainya dan brondongnya. Kemudian hasil dari pengolahan ini adalah daging buah yang sudah terkelupas dan dapat diperas pada tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya ini ada pemerasan daging buah. Jadi sebelum buah diperas, terlebih dahulu harus melepaskan biji buah dari daging buah. Hal ini memakai tekanan uap bersuhu antara 80 hingga 90 derajat. Jadi setelah buah telah terlepas dari bijinya, maka buah dimasukkan ke dalam mesin pengompres. Nah, pada tahap ini itu membutuhkan tambahan panas sekitar 10 hingga 15% dari kapasitas mesin pengompres. Nah, hasil akhir dari pengompresan ini adalah minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buah atau ampas buahnya. Kemudian langkah selanjutnya ada penyaringan minyak kasar. Nah, minyak yang dihasilkan oleh mesin pengompres adalah tadi kan minyak yang kasar. Nah, oleh karena itu untuk menghasilkan minyak yang murni, minyak kasar ini harus disaring. Nah, pada proses ini minyak kasar ini dimasukkan ke dalam crude oil tank. Di dalam wadah ini terdapat saringan pasir yang bertugas memisahkan ampas dan minyak. Ampas yang terkumpul pada saringan ini akan diolah lagi karena masih mengandung minyak pada pengolahannya sebelumnya. Nah, pada proses ini membutuhkan bantuan air panas untuk memudahkan pengolahan ampas menjadi minyak. Nah, pada proses ini karena memakai air, maka hasil yang keluar adalah air yang bercampur dengan minyak. Nah, kemudian
langkah selanjutnya ada pemisahan minyak dengan air. Nah, dalam proses ini minyak yang masih tercampur dengan air itu harus dipisahkan. Nah, proses pemisahan ini harus urut dan sesuai dengan kadar minyak yang ada. Jadi, pada fase ringan, kandungannya adalah minyak, air, dan massa jenis minyak, kemudian ditampung pada continuous setting tank. Lalu untuk kandungan minyaknya akan dibawa ke oil tank, sedangkan fase berat yang berisi minyak, air, dan massa berat ditampung pada sludge tank, lalu dibawa ke sludge separator untuk dipisah minyak dan airnya. Kemudian hasil akhirnya ini akan dimurnikan. Nah, proses yang terakhir itu ada pemurnian minyak. Jadi minyak yang telah terpisah dengan air tidak 100% benar-benar terpisah dengan air. Hal ini membutuhkan proses pemurnian untuk benar-benar menghasilkan air di dalam minyak. Nah, untuk dapat memurnikan minyak ini dibawa ke dalam vacuum dryer. Fungsinya ini untuk membuang air yang terkandung di dalam minyak hingga nilai minimal atau di bawah ambang batas. Jadi, setelah melewati proses vacuum dryer ini, minyak yang telah menjadi minyak murni dimasukkan ke dalam oil storage tank untuk dibawa ke bagian pengemasan. Baiklah, selanjutnya ada sifat fisik dari minyak nabati. Yang pertama itu ada warna. Nah, warna ini ada warna alamiah, juga ada warna yang diakibatkan oksidasi dan degradasi komponen kimia yang terdapat dalam minyak. Kemudian ada bau. Jadi lemak atau bahan pangan berlemak itu dapat menghasilkan bau tidak enak, yang mirip dengan bau ikan yang sudah basi. Hal ini yang disebabkan oleh interaksi trimetilaminneoksida dengan ikatan rangkap dari lemak tidak jenuh. Kemudian ada larutan. Nah, ini dipengaruhi oleh nilai polaritas dari masing-masing minyak nabati. Ada titik cair, titik didih. Nah, titik didih ini dari asam lemak akan semakin meningkat dengan bertambahnya rantai karbon asam lemak tersebut. Kemudian ada titik lunak yang ditentukan dengan penggunaan tabung kapiler yang diisi dengan minyak. Kemudian ada sleeping point. Cara penetapannya yaitu dengan mempergunakan suatu silinder kuningan yang kecil yang diisi dengan lek padat, kemudian disimpan dalam bak yang tertutup dan dihubungkan dengan termometer. Kemudian ada short melting point, yaitu temperatur pada saat terjadi tetesan pertama dari minyak atau lemak. Ada bobot jenis, ini yang ditentukan oleh temperatur kamar atau 25 derajat Celcius. Ada indeks bias, ini adalah derajat penyimpangan yang dilewatkan pada suatu medium yang cerah. Ini digunakan untuk pengujian kemurnian minyak. Terus ada titik asap, titik nyala, dan titik api. Titik asap adalah temperatur pada saat minyak atau lemak menghasilkan asap pada pemanasan. Titik nyala adalah temperatur pada saat campuran uap dari minyak dengan udara mulai terbakar. Kemudian sedangkan titik api ini adalah temperatur pada saat dihasilkan pembakaran yang terus-menerus. Kemudian ada titik kekeruhan. Ini ditetapkan dengan cara mendinginkan campuran minyak atau lemak dengan pelarut lemak. Minyak nabati memiliki sifat kimia. Nah, sifat kimia minyak nabati yang pertama itu ada hidrolisa. Dalam reaksi hidrolisa, minyak atau lemak akan berubah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Nah, hal ini dapat merusak minyak karena terdapat sejumlah air dalam minyak atau lemak yang mengakibatkan ketengikan. Yang kedua itu oksidasi. Oksidasi dapat berlangsung bila terjadi kontak antara sejumlah oksigen dengan lemak atau minyak. Nah, hal ini akan menyebabkan bau tengik pada lemak atau minyak. Yang ketiga, esterifikasi. Proses esterifikasi itu bertujuan untuk asam-asam lemak bebas dari trigliserida menjadi bentuk ester. Reaksi esterifikasi dapat dilakukan melalui reaksi kimia yang dapat disebut interferikasi atau pertukaran ester yang didasarkan pada prinsip transesterifikasi Fidel-Crafts. Kemudian yang keempat
itu penyabunan. Reaksi ini dilakukan dengan penambahan sejumlah larutan basa kepada trigliserida. Bila penyabunan telah lengkap, lapisan air yang mengandung gliserol dipisahkan dari gliserol, dipulihkan dengan penyulingan. Dan yang terakhir, pembuatan keton. Keton dihasilkan melalui penguraian dengan cara hidrolisa ester. Baiklah, yang selanjutnya adalah pencemaran dan pengolahan limbah industri minyak nabati. Yang pertama, limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan kelapa sawit ialah tandan kosong, serat, dan tempurung. Pengolahan limbah padat dapat dilakukan dengan berbagai cara yang tentunya dapat menjadikan limbah tersebut tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Lalu ada limbah cair. Nah, pengolahan limbah cair dalam proses produksi dimaksudkan untuk meminimalkan limbah yang terjadi. Nah, volume limbah minimal dengan konsentrasi dan toksitas yang juga minimal. 22 limbah cair juga dihasilkan oleh proses pengolahan kelapa sawit. Limbah ini berasal dari kondens, stasiun klarifikasi, dan dari hidrosiklon. Limbah kelapa sawit memiliki kadar bahan organik yang tinggi. Tingginya kadar tersebut menimbulkan beban pencemaran yang besar karena diperlukan degradasi bahan organik yang lebih besar pula. Nah, proses pengolahan limbah cair secara umum itu dapat dilakukan dalam beberapa metode atau sistem. Yang pertama itu sistem aplikasi lahan. Nah, sistem ini hanya menggunakan kolam limbah cair untuk proses pengolahannya. Selanjutnya hasil akhir itu dimanfaatkan ke areal tanaman yang dijadikan sebagai sistem pemupukan ke dalam lahan-lahan tanaman yang telah dibuat sedemikian rupa dalam bentuk sistem distribusinya limbah cair. Yang kedua itu sistem kolam. Nah, pengolahan limbah cair menggunakan sistem kolam ini menggunakan sistem yang lazim digunakan oleh sejumlah pabrik kelapa sawit di Indonesia. Penggunaan sistem ini bertujuan untuk menanggulangi masalah limbah cair pada unit pengolahan limbah cair. Pengolahan limbah cair buangan pabrik kelapa sawit yang menggunakan sistem kolam secara umum membutuhkan lahan yang cukup luas untuk proses tahapan sehingga menghasilkan limbah cair akhirnya yang sesuai dengan nilai baku mutu limbah yang direkomendasikan. Yang keempat, pembentukan koagulasi dan flokulasi. Koagulasi yaitu proses penambahan dan pencampuran suatu koagulan dilanjutkan dengan destabilisasi zat koloid tersuspensi dan diakhiri oleh partikel berukuran besar. Sedangkan flokulasi dilakukan dengan pengadukan lambat. Flok yang terbentuk selanjutnya dipisahkan dan dari cairan dengan cara diendapkan atau diapungkan. Dan yang terakhir adalah koagulan. Koagulan adalah zat kimia yang menyebabkan destabilisasi muatan negatif partikel di dalam suspensi. Zat ini merupakan donor muatan positif yang digunakan untuk mendestabilisasi muatan negatif partikel. Baiklah teman-teman, sekian presentasi yang dapat dilakukan oleh kelompok 13 terkait materi industri minyak nabati. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan selamat sore.